Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke tutorial Nahwu Al-Fahmu. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita mendoakan para ulama terdahulu, para guru kita, dan untuk kemudahan kita dalam memahami pelajaran ini dengan bersama-sama membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Di pembahasan sebelumnya kita telah membahas tentang tabi, dan tabi itu diantaranya adalah sifat dan mausuf, ya, sifat atau na'at. Dan kali ini kita akan membahas poin kedua dari tabi atau sesuatu yang mengikuti, yaitu atof. Apa itu atof? Atof adalah tabi yang terletak setelah huruf atof atau huruf penghubung atau huruf penyambung. Kata setelah huruf atof disebut atof, sedangkan kata sebelumnya disebut maktuf. Gambarannya kita lihat di situ, contoh di sebelah kanan, khud kitaban au qalaman. Ambillah buku atau pulpen. Maka kitaban ini menjadi maktuf, qalaman menjadi atof. Lafadz qalaman, kalau kita lihat, saya ulangi, khud ini adalah kita tahu adalah fi'il fa'il, kitaban adalah maf'ulun bih. Jadi ambillah buku. Kemudian ditambah dengan huruf atof au, kemudian ada lafadz selanjutnya qalaman atau pulpen. Maka harokat qalaman mengikuti kata sebelumnya, yaitu lafadz kitaban. Maka qalaman menjadi atof. Contoh yang kedua, minal kitabi wal qalami. Nah, kalau kita lihat di sini lafadz al-qalam juga mengikuti lafadz al-kitabi. Dari segi jenisnya, nakiroh atau ma'rifahnya, kalau kita lihat, ini bisa ma'rifah beralif lam karena memang lafadz kitab ma'rifah. Begitupun juga lafadz qalam majrur, karena memang lafadz sebelumnya yaitu lafadz kitab ini adalah majrur. Minal kitabi wal qalami, dari buku dan pulpen. Al-kitab maktuf, waw adalah huruf atof, al-qalam adalah atofnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang huruf-huruf atof. Huruf-huruf atof diantaranya yang pertama adalah wa, dan. Ini fungsinya bisa tidak berurutan atau bersamaan satu waktu. Jadi bisa tidak berurutan, contoh ishtaroitu al-kitaba wal qalama. Saya membeli buku dan pulpen. Dan ini fungsi wawnya tidak berurutan, jadi tidak mesti membelinya itu dalam satu waktu. Atau yang kedua, bersamaan satu waktu. Contoh, sholla al-imam wal makmum. Imam dan makmum sholat. Tentu ini dalam satu waktu. Yang nomor dua, yaitu fa. Ini berurutan dan tanpa tenggang waktu yang lama. Jadi jedanya hanya sebentar. Dakhola al-fasla. Siap ada. Nah, kalau kita perhatikan, dakhola ini adalah fi'il. Siapa yang masuk? Ya, kata setelahnya tilmidun, famudarrisun. Itu fa'ilnya, tilmidun fa'il. Maka di situ al-fasla menjadi maf'ulun bih mansub. Dakhala al-fasla, masuk ke dalam kelas. Siapa? Tilmidun, siswa. Fa mudarrisun. Maka kemudian dilanjutkan dengan mudarris. Maka lafadz wa, fa ini berurutan tapi tanpa tenggang. Sedangkan poin ketiga, lafadz thumma, ini berurutan tapi ada tenggang waktu yang agak lama. Contoh, mata ar-rasyid, summa al-ma'mun. Mata Rasyid meninggal, kemudian tidak lama kemudian makmun. Gitu. Kemudian yang nomor 4, huruf atof selanjutnya yaitu lafadz au. Ini fungsinya untuk menyuruh memilih atau bimbang. Contoh, khud kitaban au qalaman. Ambil buku atau pulpen. Nah, ini kita menyuruh memilih. Ambil buku atau pulpen. Atau dalam keadaan bimbang. Bingung.
Kataba ar-risalata. Dia nulis pulpen. Afwan. Kataba ar-risalata. Dia menulis surat. Siapa yang menulis surat? Muhammadun. Nah, ini fa'ilnya ya. Kataba fi'il, ar-risalata maf'ulun bih, Muhammadun menjadi fa'il. Au Aliyun, Muhammad atau Ali. Jadi seakan-akan ini bimbang. Jadi ketika ditanya siapa yang nulis surat, maka dijawab kataba ar-risalah Muhammadun au Aliyun begitu. Jadi bimbang. Kemudian nomor 5 penentuan. Akalta ruzan am burtukolan. Kamu makan nasi atau makan burtukol, atau kamu makan jeruk begitu. Itu untuk meminta penentuan. Jadi memilih salah satu. Kemudian ada juga la, ya. La juga masih juga termasuk kategori huruf athof. Fungsinya untuk menafikan, menegatifkan ya. Akhadtu al-qalama. Saya mengambil pulpen. La al-kitaba. Bukan buku begitu. Lafadz la ini bisa menjadi huruf nahyi, bisa jadi menjadi huruf nafi, tergantung dia berhadapan dengan fiil atau isim begitu. Nah, kalau di sini ini menghadapi isim. Kemudian nomor 7 bal, tujuannya adalah pengalihan. Contoh, ishtaraitu khibron. Saya membeli tinta, bal kolaman, bahkan pulpennya juga dibeli. Jadi bukan hanya sekedar beli tintanya, tetapi juga membeli pulpennya. Nomor 8, lakin, tetapi. Fungsinya untuk meneruskan pembicaraan. Maja'a sayyidu. Tuan maja'a, tidak datang. Lakin, tetapi yang datang adalah khadimuhu, pembantunya. Yang nomor 9, hatta. Sehingga. Fungsinya untuk menunjukkan puncak. Farrol junud, komandan itu lari. Hatta al-qaidu, sampai anunya juga apa bahasanya ini, tentaranya juga lari juga, anak buahnya. Jadi afwan. Farrol junud, tentara, saya ulangi, farrol junud, tentara ini kabur, hatta al-qaida, sampai komandannya. Jadi komandannya juga ikut kabur begitu. Jadi gambarannya begitu. Nah, ini lafadz hatta ini akan berbeda ketika bertemu dengan lafadz lainnya. Jadi bisa hatta ketika bertemu dengan isim menjadi majrur, seperti contoh hatta matla'il fajr di kasroh. Tapi ketika bertemu dengan fi'il mudhari menjadi mansub. Jadi contoh hatta yarji'a. Nah, hal begitu. Maka harus difahami, harus bisa membedakan mana hatta athof atau hatta harful jar yang fungsinya menjarkan, atau hatta yang fungsinya menasobkan fi'il. Itu gambarannya. Nanti di akhir ada pembahasan tentang hatta, perbedaan. Kemudian penjelasan tentang athof. Yang pertama, athof harus mengikuti maktufnya dari sisi i'robnya, rofaknya, nasobnya, atau jarnya. Kalau kita lihat dari contoh marfu, al-kitabu wal qalamu. Al-qalam mengikuti lafadz kitab, karena memang marfu. Kemudian ishtaraitul kitaba wal qalama. Lafadz qalam mengikuti lafadz al-kitaba, karena mansub ya, maf'ulun bih. Minal kitabi wal qalami. Lafadz qalam mengikuti lafadz kitab, karena sebagai isim majrur. Kemudian poin kedua, athof harus mengikuti maktufnya dari sisi ta'yinnya, nakiroh atau ma'rifahnya. Contoh yang ma'rifah, minal kitabi wal qalami. Sedangkan contoh nakiroh, min kitabin wa qalamin. Ini jelas. Poin ketiga, athof juga bisa terdapat pada fi'il. Jadi tidak hanya kepada isim saja, tetapi athof juga bisa masuk kepada fi'il. Contoh yang kepada fi'il ya. Contoh yang marfu, tur'idus sama. As-sama ini mu'annas, maka tur'idu, bukan yur'idu. Tur'idus sama wa tubrik. Jadi langit menggelegar, wa tubrik, dan mengkilat begitu. Mengkilat ya, mengeluarkan kilat. Kemudian yang mansub, saya ulangi, maka lafadz wa tubrik
wawnya ini adalah waw atof, dia mengikuti kalimat sebelumnya, fiil sebelumnya, yaitu lafadz tur'idu. Kemudian yang mansub juga, nakhafu, kami takut, min antur idas sama, min antur ida as-sama. Nah, ini salah. Karena dia, kenapa? Antur idas sama. Karena sebagai afwan. Ini karena sebagai fa'il. Nah, sudah kita betulkan. Nakhafu min antur idas sama'u wa tubrik. Kami takut jika seandainya langit tur'id menggelegar, wa tubrik, dan mengeluarkan kilat. Lafadz tubriko menjadi fathah karena mengikuti lafadz tur'ida. Kemudian juga majrur, afwan, ini juga salah. Bukan majrur, tetapi majzum. Ini majzum. Oke. Ini majzum karena intur id as-sama. Ini syarat jawab ya. Intur id as-sama'u. Jika langit menggelegar, watubrik, dan mengkilat, falan nakhruj, maka kita jangan keluar. Begitu. Nah, ini lafadz tur'idnya majzum. Karena mungkin ya kita sudah belajar bahwa ini adalah menjazmkan ya, fungsinya menjazmkan. Intur id as-sama wa tubrik falan nakhruj, begitu. Ini majzum. Kemudian nomor 4, perhatikan susunan kalimat berikut. Kalau marfu, kana wa akhawatuha. Nah, kana wa akhawatuha, maka lafadz akhawatu ngikuti kana. Kemudian kalau seandainya yang mansub, ta'allamtu kana, ta'allamtu fi'il fa'il, kana ini adalah maf'ulun bih. Maka lafadz kana ini sebenarnya menempati posisi maf'ulun bih dan mansub. Maka lafadz seterusnya wa akhawati. Kita tahu bahwa akhawati ini adalah jama' mu'annas salim, dan ketika mansub maka alamat nasabnya adalah kasroh, bukan fathah. Itu sudah kita pelajari ya di video sebelumnya. Kemudian dalam keadaan majrur, min kana wa akhwatiha, lafadz kana di sini adalah sebagai ismun majrurun, kedudukannya sebagai majrur ya, ininya i'rabnya majrur, maka setelahnya wa akhwatiha, maka akhwati ini adalah menempati kedudukan atof dan dia majrur karena mengikuti lafadz kana yang sebagai posisinya isi majrur juga. Nomor 5, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, begitu. Maksudnya adalah di sini kalau kita perhatikan di sini ada 3 doa. Jadi wawnya itu adalah waw atof, sehingga sebenarnya di situ ada 3 doa. Assalamu alaikum, rahmatullah alaikum, barakatuhu alaikum, barokahnya Allah. Jadi semoga keselamatan atasmu, rahmat Allah atasmu, barokah Allah juga atasmu. Jadi karena lafadz assalamnya ini adalah marfu, maka rahmatullah juga marfu, barakatuh itu juga marfu. Karena di situ ada waw atof, itu gambarannya. Kemudian poin ke-6, mana yang benar? Wasalam atau wasalim? Nah, ini mungkin ada kebingungan ketika ditanya kita wasallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi, wasalam atau wasalim. Nah, pada dasarnya wasalam atau wasalim keduanya benar, tetapi yang perlu kita perhatikan bahwa jika diawali fi'il madi, fi'lun maudin, sholla, maka akhirnya pun wasalam karena wawnya waw atof. Maka sholla wasallama, fi'lun maudin. Namun jika diawali sholli, fi'lul amri, maka akhirnya pun fi'lul amri. Maka wasalim, disukun ya, karena memang fi'il amr. Karena huruf waw di atas adalah waw atof. Maka kalau ada tulisan wasallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, karena sebelumnya adalah sholla. Adapun jika sebelumnya sholli, fi'il amr, maka wasallim. Allahumma sholli wasallim wa barik alaihi, begitu. NB, keterangan jangan salah tulis. Kalau kita menulis sallallahu alaihi wasallam, afwan ini salah, afwan ini sallallahu
Sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan sholawat kepadanya, kepada Nabi Muhammad. Ini fi'il madi, maka sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau Allahumma, ya Allah, sholli. Nah, ini fi'ilul amri. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tulisan sholla dengan sholli harus dibedakan. Ketika fi'il amr itu diberi alif maksurah, ya, alif bengkok. Tetapi ketika fi'il amr, jangan sampai meletakkan alif bengkok atau alif maksurah di dalamnya, karena memang dia fi'lul amri. Bedakan antara fi'il madhi dan fi'il amr. Itu pembahasan tentang atof di tutorial Al-Fahmu. Selanjutnya kita akan membahas tentang taukid. Tabi yang ketiga adalah taukid, tetapi kita cukupkan, kita lanjutkan di video berikutnya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.